Apa kabar semuanya? Kita main dulu, mau ya, energizer. Boleh ke tengah sini membuat lingkaran. Tas boleh ditaruh dulu di tempat duduk, lalu kita buat lingkaran di sini. Kita mau bermain konsentrasi. Kalau kecil biasanya isyaratnya bagaimana? Kecil. Ini ya. Kalau gajah, besar. Kalau ular, kalau cacing, pendek. Semut, kecil. Gajah, bentar. Ular, cacing, pendek. Nah. Oke, ayo konsentrasi lagi. Gajah, ular, cacing, semut, lulus semua. Sekarang level kedua. Level kedua adalah Anda sebaliknya. Ya, saya bilang semut, besar gitu. Ya? Gajah. Oh, jangan yang panjang. Cacing. Pintar. Semut. Ular. Cacing. Gajah. Ular. Ular. Ya, konsentrasi lagi. Ini masih level 2, nanti ada level 3-nya. Jadi harus lulus level 2 biar bisa naik ke level 3. Masih kayak tadi ya? Gajah? Ular? Cacing? Semut? Oke, lulus level 2. Sekarang level 3. Kalimatnya sesuai dengan kenyataan. Misalnya semut kecil gitu ya. Tapi isyaratnya sebaliknya. Semut, kecil. Jadi mulutnya jujur, tingkahnya enggak jujur. Mulut jujur, tingkah lakunya tidak. Gajah. Gajah mulutnya jujur. Sudah siap level 3 atau level 2 dulu? Turun 3 ya. Mulut jujur, katakan apa adanya, tapi tingkahnya tidak. Ya, isyaratnya tidak. Oke, gajah. Oke. Iya, tapi perlu mikir dulu ternyata. Oke. Udah, turunin dulu biar enak. Ular. Ya, oke. Saya lempar ini ya. Yang saya lempar jawab. Atau mau latihan dulu? Oke. Cacing. Pendek tapi ini yang besar ya. Oke. Konsentrasi. Mulut jujur, tingkah sebaliknya. Oke. Gajah. Benar semua. Kayaknya udah siap nih. Semut. Betul. Kecil. Ular. Panjang gimana? Oh benar ya. Oh saya yang salah. Oke. Sekarang coba kita. Sini Mas. Intinya gini Mas. Kalau kecil begini. Besar begini. Ini langsung level 3 kita lihat contohnya. Atau lihat dulu ya. Besar begini, pendek begini, panjang begini.
Tapi kita lagi belajar untuk tidak jujur. Mulutnya jujur, isyaratnya sebaliknya. Siap? Gajah. Atau Anda lempar ke siapa aja boleh. Terus sebut satu hewan. Empat itu aja. Ya, antara empat itu. Pendek apa panjang? Panjang gitu ya. Oke. Ini harusnya latihannya mulai level 1 ini langsung ke 3. Oke, saya lempar deh. Semut. Ternyata saya. Oke. Lempar ke siapa aja? Sebut satu hewan. Oke, mbaknya. Cacing. Susah ternyata ya. Satu lagi. Mau nyoba? Kalau ini yang jujur aja deh. Coba. Kalau kecil begini ya, semut kecil. Kalau besar begini. Pendek begini, panjang begini. Apa adanya? Semut. Pintar. Sekarang ganti yang sebaliknya. Kalau semut bilang besar. Tapi isyaratnya sama ya. Semut. Besar dong. Ini udah bukan yang sekarang bilangnya sebaliknya dua-duanya. Semut besar. Ular. Ya, pintar. Ular siapa ini yang pendek? Sekarang level 3 lagi, satu kali lagi nih. Mas, tangkap. Semut. Besar. Oke, cukup ya. Apa yang Anda pelajari dari game ini? Bohong susah, betul. Ketika Anda susah, kalau saya ulang terus, terlatih enggak? Terlatih. Yang susah jadi apa? Yang susah jadi gampang. Awalnya bohong itu susah, lama-lama apa yang susah? Jujur. Itu ya, itu satu. Yang kedua, berubah itu susah enggak? Sesuatu yang melawan kebiasaan. Tapi kalau terus-menerus dilatih, jadi gampang ya. Jadi terbiasa lagi tradisi, bahkan yang lama jadi susah lagi. Pertanyaannya adalah kaitannya dengan bimbingan perkawinan ini, Anda kemarin dapatkan banyak hal baru atau tidak? Banyak nggak? Banyak ya, cukup ya. Ada yang susah diterima nggak? Entah dimengerti, entah diyakini, karena merasa beda dengan sebelumnya. Ada ya mungkin? Ada kan? Entah cara pandang, entah materinya. Ada Pak, apa misalnya? Kayak menyatukan visi misi, menyatukan komunikasi dan juga keterbukaan, saling keterbukaan yang mungkin agak sulit. Mungkin sulit karena biasanya dikasih tahu lakukan, kasih tahu lakukan. Sekarang diminta diskusi ya, dilatih. Mungkin sulit seperti tadi mau bilang, padahal itu sesuatu yang bagus atau tidak? Bagus ya. Sesuatu yang bagus tapi tidak terbiasa itu menjadi sesuatu yang sulit juga. Kalau jalannya naik turun mau putar-putar begitu, kalau kita terlatih untuk mengatasi masalah dengan baik, apalagi bekerja sama dengan pasangan, maka jalan yang berkelok itu malah menjadi sesuatu yang asik gitu, menyenangkan. Bukan yang selalu berharap tidak. Makanya kalau doa itu minta dikuatkan, karena belum tentu yang, jadi kuat itu apa minta dikuatkan lebih dari apa yang dibutuhkan, mungkin begitu.
Jadi kadang kita ingin semoga jalannya baik, sebenarnya jalan apapun kalau kitanya kuat insya Allah akan bisa melalui. Pagi ini jam 8 sampai jam 10 kita akan mendiskusikan tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi ini dalam 2 jam bahkan kurang, kita hanya bisa memprioritaskan bagaimana keterampilan-keterampilan apa yang perlu dimiliki dalam menjalani masa reproduksi, yang itu sebentar lagi sebagai suami dan istri akan sangat aktif mungkin ya, beda dengan sebelum menikah. Karenanya hal-hal yang sifatnya informasi, nanti kan akan bicara tentang KB ya. Kalau saya sebaiknya KB seperti apa itu yang sifatnya informasi, tentu saja kami sarankan untuk menemui tenaga kesehatan. Ya. Dan kita kali ini lebih memprioritaskan bagaimana cara menyikapi dan bekerja sama dalam konteks menjaga kesehatan reproduksi keluarga. Kalau salah satu suami atau istri atau anak-anak mengalami gangguan kesehatan, kira-kira tenang nggak? Tidak ya. Makanya kesehatan ini menjadi terutama atau termasuk di dalamnya kesehatan reproduksi itu menjadi pilar keluarga sakinah. Dan kita akan mulai dari 4 pilar perkawinan apa kemarin? Pertama, berpasangan. Yang intinya adalah kerjasama. Pasangan itu selalu kerjasama bareng dalam suka dan duka. Kemudian juga diskusi tadi Mas ya, itu adalah bagian dari bagaimana kerjasama dalam mengatasi segala persoalan. Yang kedua, janji yang kokoh. Jadi apapun yang terjadi, misalnya jangan sekali-kali memberi ruang ya, kalau prinsip saya itu. Jangan sekali-kali beri ruang sedikit pun untuk mengeroposi janji perkawinan. Jadi kadang-kadang orang iseng, ya, ada musim reuni, terus apa yang terjadi? Ketemu mantan, kemudian CLBK dan seterusnya itu reuninya tidak masalah. Yang penting kan hatinya itu dikuatkan untuk tidak membuka sedikit pun celah untuk mengeroposkan perkawinan. Tentu saja dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saling memperlakukan pasangan tidak hanya baik. Kalau baik itu thayyib kemarin ya, thayyib thayyibah, tapi secara bermartabat gitu. Tidak hanya memperlakukan pasangan secara baik, tetapi lebih dari itu adalah saling memperlakukan pasangan secara ma'ruf atau secara bermartabat. Termasuk dalam menjalani masa dan fungsi reproduksi nanti, yang sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, musyawarah. Ya. Musyawarah itu juga nanti kaitannya dengan bagaimana kita terbuka, bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat dan keterampilan untuk mendengar pendapat, kemudian mengolah aneka keinginan yang berbeda menjadi keputusan yang bisa memberi maslahat kepada seluruh pihak. Dan dalam konteks ini tentu saja adalah bagaimana 4 pilar tadi itu bisa diterapkan dalam konteks kesehatan reproduksi. Makanya sekali lagi kalau soal detail tentang kesehatannya silakan konsultasi kepada tenaga kesehatan karena seluruh tubuh itu unik. Belum tentu yang cocok untuk satu orang itu akan cocok untuk yang lainnya. Apa itu sehat? Tidak sakit? Tidak sakit, oke. Apalagi? Semua berjalan sesuai fungsinya ya. Berjalan sesuai fungsi dengan baik ya. Tidak serak, tidak pilek. Apalagi? Kalau saya misalnya ya, dihina sehat nggak? Setiap hari dihina. Tidak, saya bebas dari misalnya, dari perilaku buruk. Apalagi sehat itu? Secara fisik sehat, secara psikis juga sehat. Apalagi? Kalau saya nggak pernah sih dihina misalnya ya, semua juga sehat, berjalan sesuai fungsinya. Tapi saya tuh nggak boleh keluar rumah.
orang tua aja harus izin, kalau bilang nggak ada izin berarti saya sama sekali tidak boleh. Itu sehat atau tidak? Tidak. Apa yang tidak sehat? Perasaan, psikis ya. Atau dalam hal ini adalah kesehatan, misalnya ya bisa bergaul secara sosial. Ya kok nggak boleh terus menerus, misalnya clubbing. Itu termasuk sehat atau tidak, itu ada kata sewajarnya yang membedakan ya. Ini kira-kira definisi dari WHO itu begini. WHO itu Organisasi Kesehatan Dunia ya. Definisi sehat menurut WHO adalah suatu keadaan kondisi secara fisik, tadi yang bilang semua berfungsi dengan baik. Dan mental itu terbebas dari perilaku buruk. Juga kesejahteraan sosial, ada sehat secara sosial. Ini kalau dijabarkan lagi ya, misalnya Anda tidak boleh berpendapat, pokoknya harus nurut, nggak ada ini pikirannya Anda itu dihargai sama sekali, bahkan dilecehkan ya, setiap berpendapat nggak dianggap. Itu sebetulnya, atau Anda sama sekali tidak boleh mengembangkan pengetahuan, itu ada gangguan kesehatan secara intelektual. Nggak bisa berkembang. Anda punya potensi bagus sekali tapi enggak, kamu nggak boleh. Ya gitu ya. Lalu ada juga kesehatan, ini yang penting dari Kementerian Agama adalah spiritual. Anda mau sholat nggak boleh, mau puasa nggak boleh, padahal Anda yakin itu wajib. Apalagi yang itu merupakan keyakinan Anda sebagai umat beragama, itu dilarang-larang, itu sangat mungkin ada gangguan kesehatan secara spiritual, gitu ya. Lalu yang ketiga ada juga kalau bokek terus menerus ya Anda sedang tidak sehat secara finansial dan seterusnya. Ada juga ini mungkin yang adalah kesehatan secara seksual. Itu bisa terus dikembangkan. Jadi intinya sebetulnya dari definisi WHO itu, kesehatan tidak hanya soal fisik. Bicara tentang ciri keluarga sakinah, ciri keluarga harmonis juga kan saling menghormati, saling menghargai, itu sebetulnya adalah bagian dari upaya mewujudkan kesehatan non-psikis. Dan jangan salah, kondisi non-psikis ini kadang sangat erat sekali kaitannya dengan fisik. Jadi psikis yang tidak sehat itu bisa berimplikasi kepada kesehatan fisik. Tapi yang jelas adalah orang yang fisiknya terlihat secara sehat, maka belum tentu juga psikisnya sehat. Karenanya kita harus camkan di dalam hati bahwa sehat itu meliputi fisik dan non-fisik. Ya. Kesehatan reproduksi itu juga tidak semata-mata soal fisik, tetapi juga soal psikis. Anda melakukan, menjalani fungsi reproduksi dengan hati yang tenang atau khawatir, itu bagian dari kesehatan reproduksi. Hubungan seksual dan lain sebagainya, secara fisik mungkin tidak berbahaya, tapi caranya meminta tidak sopan, tidak bermartabat, caranya melakukan tidak bermartabat, itu sangat mungkin menimbulkan gangguan kesehatan secara, ini bisa multiple nih, bisa secara fisik, bisa secara mental, bisa secara psikis, dan seterusnya. Karena itu kita akan mencoba mendiskusikan ya bagaimana menjalani fungsi reproduksi itu dengan atau secara sehat baik fisik maupun psikis. Ya. Nah sekarang kita sebelum bicara tentang hal-hal lain, kita coba melihat perbedaan organ, fungsi, beda nggak laki-laki dan perempuan kesehatan organ reproduksinya beda atau sama? Beda atau sama? Beda ya. Oke. Berreproduksi itu satu proses ya, proses Anda bereproduksi atau
Kalau produksi itu kan menciptakan sesuatu, kalau reproduksi itu menciptakan sesuatu yang tadinya sudah ada. Nah, dalam konteks kesehatan reproduksi itu biasanya kaitannya adalah dengan kelahiran anak, baik pra maupun paskanya gitu, baik sebelum maupun sesudahnya itu ada organ, fungsi dan masa yang terjadi seperti apa antara laki-laki dan perempuan. Nah, mari kita lihat, sini ada laki-laki ya. Sini ada perempuan tentu saja. Di sini ada organ reproduksi. Bentar. Sini ada organ. Sini ada fungsi reproduksi. Sini ada masa reproduksi. Dan di sini ada dampak. Dampak secara psikis. Laki-laki punya apa? Organ vital untuk bereproduksi? Punya apa? Punya penis ya. Perempuan punya apa? Vagina. Laki-laki punya apa lagi? Kantung sperma ya. Perempuan punya indung telur namanya. Kantung sperma menghasilkan apa? Menghasilkan sperma ya. Kalau indung telur menghasilkan sel telur tentu saja. Perempuan punya apa lagi? Yang laki-laki nggak punya. Payudaranya, laki-laki punya payudara atau tidak? Punya kan? Laki-laki mungkin kanker payudara atau tidak? Bisa. Apa bedanya payudara laki-laki dan perempuan? Payudara perempuan itu memproduksi ASI ya. Payudara memproduksi ASI. Tapi ini mungkin di sini sebentar. Payudara produksi ASI. Laki-laki tidak ya. Apalagi yang perempuan punya, laki-laki tidak punya? Rahim. Rahim ya. Oke. Laki-laki nggak punya rahim. Sehingga tidak hamil dan melahirkan. Nah, perbedaan ini kurang lebih kan seperti ini. Karena organnya berbeda, maka fungsinya juga berbeda. Laki-laki itu memulai fungsi reproduksi dengan sejak dini dengan yang jadi tanda baliknya seseorang itu apa? Mimpi basah. Laki-laki itu mimpi basah. Kalau perempuan tanda baliknya apa? Menstruasi. Selain mimpi basah, tentu saja melakukan hubungan seksual ya. Ini adalah digunakan untuk melakukan hubungan seksual. Perempuan juga mengalami hubungan seksual, kira-kira begitu. Setelah hubungan seksual, apa yang dialami oleh laki-laki setelah selesai? Selesai. Kalau perempuan, apa yang bisa terjadi? Hamil. Setelah hamil, perempuan mengalami apa lagi? Melahirkan dulu. Ya, hamil itu mengandung. Melahirkan. Setelah melahirkan, sebelum menyusui langsung melahirkan itu ada mirip menstruasi apa namanya? Nifas. Lalu baru memberi ASI ya, atau menyusui. Jadi laki-laki cuma 2 saja. Perempuan ada 6. Mari kita hitung masanya ya. Mimpi basah itu berapa lama Mas? Pasti sudah balik semua dong, kalau belum nggak boleh nikah loh. Berapa lama mimpinya saja? Kurang lebih, menit mungkin. Berapa? 5 menit? 5 menit ya? Kurang lebih lah, nanti boleh tambah 5 menit. Nah, ini mungkin Anda belum ya? Kurang lebih katanya, saya udah tanya dan kurang lebihnya ya. Intinya saja adalah katakanlah intinya nih, nanti boleh pra dan paskanya beda-beda.
kurang lebih. Jadi hitungannya menitan semua nih laki-laki ya. Mari kita hitung yang perempuan. Menstruasi berapa lama? Kurang lebih 1 minggu ya. Kalau hubungan seks kurang lebih sama ya. Ini juga kurang lebih 15 menit. Hamil kurang lebih 9 bulan. Melahirkan tergantung, kurang lebih kalau normal berapa lama? Kalau sesar itu 15 menit. Cepat sekali. Karena Anda pernah ini nggak lihat di pasar motong ayam terus jeroannya dibersihkan, ya sama durasinya kayaknya nggak lama, sebentar sekali, apalagi kalau sudah ahli ya. Tentu saja tidak bisa disamakan ya, tidak bisa disamakan. Tetapi bahwa teknologi telah membantu banyak proses kelahiran. Kalau normal kurang lebih 1 hari lah ya, dari bukaan 1 sampai terakhir. Kadang ada yang buka 1, 2, terus nggak buka lagi. Besoknya baru lanjutin. Ada yang nanti harus ini ya, ada macam-macam kondisi kehamilan orang itu. Nifas itu sebetulnya 1 sampai 60 hari itu darah akan dihitung nifas. Tapi kita bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa seminggu. Kalau sesar biasanya kan dikeluarkan tuh darahnya, jadi nifasnya agak cepat. Gitu. Tapi bahwa hitungannya adalah bisa harian, 1 hari sampai dengan 2 bulan. Secara hukum itu bisa disebut dengan nifas. Menyusui berapa lama? Idealnya adalah 2 tahun. Mari kita bandingkan. Laki-laki hanya hitungan menit, dan perempuan itu ada menitan, ada harian, bahkan ini mungkin jam-jaman ya kalau melahirkan, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, mana tadi? Bulanan, dan ada tahunan. Ya. Jadi nanti dampaknya seperti apa? Mimpi basah itu menyenangkan terus atau kadang-kadang menyebalkan? Jujur nih. Menyenangkan atau menyebalkan? Kalau ketemu dapat mimpi basah. Senang kan? Rata-rata senang. Oh, tergantung tempat. Tapi kalau mimpi basahnya itu sendiri menyenangkan ya. Kalau lagi kumpul sama teman-teman, lagi kemah, tiba-tiba mimpi basah mungkin malu ya. Ya, tapi mimpi basahnya menyenangkan, gitu ya. Kalau hubungan seksual, karena tentu saja bisa menyenangkan, bisa tidak mungkin ya. Tapi secara umum, laki-laki itu kan secara umum ya, tidak satu persatu, memegang kendali secara sosial, dia kuat. Sehingga lebih dalam faktanya itu sebenarnya lebih banyak laki-laki yang menentukan dibandingkan perempuan minta misalnya. Sehingga perempuan sering berada dalam posisi tidak berani nolak. Gitu. Dan laki-laki tidak dipersepsi oleh masyarakat untuk seperti itu. Bahwa hubungan seksual adalah haknya. Meskipun ini bisa kita kritisi. Nanti kita akan diskusi tentang itu. Tapi dalam kondisi seperti itu, maka sangat mungkin laki-laki itu yang pada umumnya gitu ya. Nah sekarang menstruasi ini tidak peduli dengan sikap orang ya. Menstruasi itu sendiri, udah geleng-geleng. Kalau pertama kali tentu akan senang karena saya ternyata sama dengan teman saya menstruasi. Menstruasi kelas berapa, ingat nggak pertama kali? Kelas 4 SD, ada yang 4 SD. Memang sekarang juga lebih banyak, mungkin usia sekarang lebih muda. SMP, 1 SMP, kelas 6 SD, jadi lain-lain. Ada yang sampai SMP, kelas 3 belum juga ada. Tapi kalau sedang menstruasi itu
kira-kira ada senangnya lah ya, berarti normal gitu. Tapi banyak sekali yang kemudian sakit ya, sakit kemudian secara fisik merasa sakit, secara sosial malu kalau tembus dan lain sebagainya. Hubungan seks, ya tentu saja kalau masih pengantin baru menyenangkan ya. Tapi kalau sudah hamil atau sedang hamil atau itu anaknya banyak banget gitu ya, mungkin laki-laki ya bisa juga dia mengalami tidak nyaman, tapi dia tidak akan hamil bagaimanapun. Suami itu kan tidak akan pernah hamil. Anda hubungan seks sehari 3 kali kayak minum obat tetap tidak akan hamil. Tapi perempuan selalu ada kemungkinan untuk hamil. Sehingga seperti itu. Oh ini hubungan seks ya. Hubungan seks itu kaitannya dengan ini tadi yang saya katakan tidak mampu untuk menolak. Nah ini begini, hamil itu juga menyenangkan, kan insya Allah ingin semua ya punya anak ya. Mungkin ada yang sekarang, ada yang setahun lagi, tapi bahwa pada umumnya orang Indonesia ingin punya anak pada umumnya. Jadi kalau punya anak menjadi senang sekali, antusias. Tapi kalau sudah kehamilan tadi itu ya, hamilnya baru saja selesai melahirkan, nifas sudah selesai, itu artinya Anda sudah boleh hubungan seksual lagi. Selama nifas kan tidak boleh. Sebenarnya mungkin selama kehamilan Anda menahan diri, khawatir terjadi gangguan dalam kehamilannya. Sehingga sangat mungkin selesai nifas suami istri itu kemudian melakukan hubungan seksual. Kira-kira hubungan seksual setelah nifas selesai itu ingin berakibat hamil atau tidak? Ingin nggak? Anda baru selesai nifas. Tentu tidak ya, karena ada bayi yang harus disusui, mungkin sesar belum kering-kering amat, tapi hubungan seksualnya sudah boleh gitu. Maka ada kehamilan-kehamilan yang di masa tertentu itu memang tidak diharapkan. Jadi pengen hubungan seksual tapi tidak ingin berakhir dengan kehamilan. Coba Anda bayangkan kalau setiap hubungan seksual berakhir dengan kehamilan, maka seorang perempuan istri itu bisa sepanjang usia perkawinannya hamil. Hamil, melahirkan, nifas selesai hubungan seksual, hamil lagi. Terus, hingga anaknya 15, 17. Dan itu terjadi pada nenek atau buyut kita kan. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah itu. Jadi ada masa kehamilan itu menyenangkan, ada masa tidak menyenangkan. Melahirkan, menyenangkan atau ada juga yang mengkhawatirkannya. Ada ya, ada sisi menyenangkan karena berarti ya mungkin merasa sempurna sebagai perempuan, padahal perempuan yang tidak melahirkan juga sempurna asal amalnya baik ya. Ada yang tidak menyenangkan. Misalnya khawatir kalau, ya namanya bayangin loh, itu bayi kan gede di dalam ya, berapa mungkin 2,5 kilogram, itu makhluk hidup gitu, bukan barang, makhluk hidup, keluar dari makhluk hidup yang lain, itu sebenarnya menakjubkan sekali. Dan itu diliputi oleh kekhawatiran, kira-kira nanti melahirkannya menyenangkan atau tidak, terus normal atau sesar, terutama mereka yang punya gangguan kesehatan seperti tensi yang sangat tinggi misalnya, itu harus itu di situ harus hati-hati karena ada kekhawatiran khusus. Nifas sama dengan menstruasi, kita senang karena berarti sehat, tapi juga kadang tidak nyamannya agak mirip dengan ini, dengan menstruasi. Misalnya sudah harus kerja, tidak dikasih cuti misalnya. Sudah kan ada cuti 3 bulan ya kalau aturan undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, ada yang biasanya ngambilnya itu mepet melahirkan. Misalnya H-1 HPL baru cuti sehingga istirahatnya itu bisa lama dengan bayi. Itu bebas diambilnya. Menyusui juga menyenangkan. Apalagi kalau pertama kali menyusui bayi ya, itu sangat menyenangkan. Tapi
kalau pisah dari bayi, karena 3 bulan cuti sudah selesai, Anda harus kerja. Apa yang dirasakan adalah ASI-nya banjir, nggak bisa dikeluarkan. Untungnya sekarang ada alat pompa. Tapi kalau tidak, itu memang rasanya sakit sekali. Sakit kalau disentuh itu udah, makanya di Jawa itu disebutnya temawon. Temawon itu kayak diantup tawon, sakit kalau tidak dikeluarkan. Jadi ada menyenangkannya, ada tidak menyenangkannya. Gitu ya. Nah ini mari kita lihat perbedaannya. Organ reproduksinya yang vital ya, itu lebih banyak mana? Perempuan. Fungsinya lebih kompleks mana antara laki-laki dengan perempuan? Perempuan. Masanya lebih lama mana durasinya antara laki-laki dan perempuan? Perempuan lagi. Dan dampaknya lebih variatif antara senang dan tidak senang itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya? Ternyata seperti itu. Bahwa laki-laki itu sangat simpel sekali. Organ, fungsi, masa bahkan dampaknya itu menyenangkan. Karena organnya juga karena karena nilai-nilai sosial. Sehingga laki-laki kadang tidak bisa membayangkan ini karena tidak mengalami. Kalau tidak bisa membayangkan dan tidak mau tahu, akibat yang bisa terjadi adalah apa? Peduli atau tidak peduli? Tidak peduli. Karena nggak ikut merasakan. Jadi kalau istrinya menstruasi, ngapain sih kok marah-marah mulu, rewel dan lain sebagainya. Atau istrinya lagi hamil muda, apa yang terjadi? Minta ini, minta itu, suaminya kelabakan jam 2 malam ingin mangga muda. Dan itu harus dari pohonnya Pak Anu. Itu permintaannya kadang aneh-aneh kalau orang hamil itu. Dan ada juga, ini mungkin yang penting ya, kalau hamil muda itu ada yang muak lihat muka suaminya. Serius itu bahaya tapi bisa terjadi. Muak, ya benar-benar mual gitu kalau lihat suaminya. Ada begitu, ini hati-hati ya. Kalau suami yang paham, dia akan mengerti bahwa itu bukan, istrinya juga mungkin tidak menghendaki ya, dalam kondisi hamil, perlu bantuan suami, kok ketemu suami malah mual gitu. Kan istri juga akan berlipat-lipat itu, tidak menghendakinya. Tapi kalau tidak memahami, suami bisa tersinggung habis. Jangan-jangan bukan anakku. Gitu nanti. Bisa kan sampai ke sana kecurigaan kalau tidak dibangun pengetahuan bahwa sedang mengalami masa reproduksi itu ada kondisi khusus yang perlu empati dari yang tidak mengalami. Misalnya jangan, itu kan takdir, ya memang takdir, tapi cara menyikapinya itu adalah bagian dari ikhtiar. Jadi sehingga ada hamil yang menyenangkan karena yang meweknya ini dikurangi sedikit mungkin, tapi ada hamil yang berlipat-lipat karena hamilnya sendiri sudah secara fisik dia memberi perubahan-perubahan radikal ya di dalam tubuh, perubahan yang besar. Secara sosial juga dia mungkin tidak nyaman akhirnya. Nggak ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang perlu melihat ini secara empati. Oke ya, baik. Dari sini apakah ada pertanyaan? Sebelumnya tahu nggak perbedaan fungsi reproduksi laki-laki dan perempuan sekompleks ini? Dan sedrastis itu perbedaannya? Sebelumnya sudah tahu? Menyadari, maksud saya menyadari atau tidak? Ya, sadar. Bahwa ada perbedaan. Kalau yang laki-laki? Enggak, belum. Anda sendiri sebagai laki-laki menyadari nggak ada? Oh, lagi makan. Oke, yang tidak sedang makan. Anda menyadari nggak perbedaan sekompleks itu selama itu lama? Nggak sekompleks itu sih Bu, cuman tahu ada perbedaan ya. Cukup sebatas itu aja.
Ada beda, tapi sejauh mana bedanya tidak menyadari ya. Oke, Anda sendiri? Jawabannya sama, ya, tahu tapi tidak sekompleks itu. Setelah tahu, Anda merasa apa? Surga di bawah telapak kaki ibu. Di bawah telapak kaki ibu. Ya, suami ingin masuk surga enggak? Maka perlakukanlah para ibu dengan baik. Karena kalau ibunya tidak bagus, tidak hanya ibunya sendiri ya, semua ibu punya surga di telapaknya. Nanti ke ibunya baik, ke istrinya enggak. Kan dia istri saya, bukan ibu saya, tidak begitu. Surga di telapak kaki ibu ya, semua orang yang menjalankan peran ibu itu harus dijaga dengan baik supaya masa reproduksi ini berjalan dengan menyenangkan. Paling tidak ini yang begininya itu berkurang. Gitu ya. Oke. Sekarang mari kita lihat, kita mau diskusi ini ya, diskusi kelompok. Oke, tentu saja menjadi penting ya untuk mengetahui misalnya bagaimana yang tidak mengalami masa reproduksi panjang dan kompleks ini, lalu satunya mengalami masa yang panjang dan kompleks ini bisa bekerja sama. Gitu. Karena apa? Karena anak itu adalah hasil upaya bersama. Tidak mungkin ada seorang perempuan itu bisa hamil tanpa sperma, nggak mungkin, kan gitu. Laki-laki juga hanya sperma saja, nggak mau saya dengan sel telur, nggak mungkin juga dia punya keturunan. Sehingga anak itu adalah hasil dari ikhtiar kedua belah pihak, sehingga harus juga menjadi tanggung jawab bersama ini, masa reproduksi supaya bisa dijalankan dengan aman. Nah, mari kita akan diskusi. Dua kelompok laki-laki dan dua kelompok perempuan ya. Ini pertanyaannya seperti itu. Diskusinya itu kira-kira begini. Sepengetahuan kalian, pada umumnya siapakah yang menentukan kapan suami istri berhubungan seksual, bagaimana seharusnya, dan mengapa seharusnya seperti itu? Yang kedua, menurut kalian, apakah suami istri pada umumnya merencanakan kapan akan hamil, berapa jumlah anak, dan jarak antar kehamilan? Merencanakan atau tidak pada umumnya. Bagaimana seharusnya? Ya. Yang ketiganya adalah pertanyaan ketiga di pertanyaan nomor 2, mengapa seharusnya seperti itu? Gitu. Yang ketiga, jika melihat perbedaan organ fungsi massa dan dampak reproduksi antara laki-laki dan perempuan, nanti Anda diskusikan tuh. Siapakah yang paling penting untuk ditanya berapa kali akan hamil? Kapan akan hamil? Dan mengapa? Ya, cukup jelas? Kita bagi dulu 1-2-1-2 gitu. Ini sudah 1-2 dulu deh, yang laki-laki. 1, 2. Klarifikasi untuk pertanyaan 3 itu bukan menjawab berapa kali akan hamil, sekian kali, tidak begitu. Yang ditanya adalah siapakah yang paling penting untuk ditanya berapa kali akan hamil dan kapan akan hamil. Jadi siapa itu yang ditanya. Bukan berapanya itu pertanyaan yang mau ditanyakan kepada siapa orang itu. Jadi tidak menjawab sekian kali seminggu, tidak begitu. Tidak begitu ya, pertanyaan yang dimaksud adalah siapakah yang paling penting untuk ditanya. Nah, di situ pertanyaannya itu. Sudah gitu. Sudah ya. Juru bibirnya sudah ditentukan. Kelompok 1 sudah, yang sudah boleh tepuk tangan. Oke. Oh, udah semua berarti ya. Oke. Oke, untuk nomor 1, siapa yang menentukan kapan suami istri berhubungan seksual, bagaimana seharusnya dan mengapa? Jawaban kelompok kami adalah kedua belah pihak. Terus karena istri ada masanya menstruasi, terkait juga plan punya anak, masa subur, dan ini harus ada musyawarah juga khusus untuk pemilihan alat kontrasepsi. Karena memang harus ada musyawarah di dalam rumah tangga. Nomor 2, apakah suami istri pada umumnya merencanakan kapan hamil, berapa jumlah anak, dan jarak antar kehamilan? Ya. Terus bagaimana seharusnya? Ya memang direncanakan.
dengan musyawarah dan diskusi kedua belah pihak. Kenapa? Karena adanya perbedaan masa untuk setiap siklus reproduksi antara laki-laki dan perempuan. Itu jawabannya. Yang nomor 3, kalau dilihat perbedaan organ, fungsi, masa, dampak reproduksi antara laki-laki dan perempuan, siapa yang paling penting untuk ditanya pertama kali? Kapan akan hamil, berapa jumlah anaknya? Itu perempuan. Perempuan, karena siklus reproduksi perempuan itu lebih lama daripada laki-laki. Dan perempuan yang akan nanggung semuanya gitu. Bahkan sampai pemberian ASI. Paling penting. Nah, suami juga penting ditanya. Tapi yang ditanya paling penting jawabannya adalah istri, gitu ya. Kelompok mana? Sini. Untuk menjawab hasil diskusi dari kelompok kami, jawaban yang kami peroleh untuk jawaban nomor 1 itu adalah mungkin jawabannya kurang lebih mainstream ya. Itu udah pasti butuh musyawarah, pertimbangan dari kedua dua pihak. Alasannya ya tadi sih faktor sebenarnya masa menstruasi sebenarnya. Oh iya, karena saling membutuhkan satu sama lain. Ya betul. Ya. Nomor dua, menurut kalian apakah suami istri pada umumnya merencanakan kapan akan hamil, berapa jumlah? Ya. Ya, pada umumnya direncanakan. Ya, direncanakan. Alasannya ada beberapa faktor, mempertimbangkan pendidikan anak, jarak pendidikan anak, finansial orang tua, dan masa depan anak. Ini alasan mengapa harus diatur ya kehamilan itu, mungkin kaitannya jangan biar anak kita itu nanti tidak bareng lulusnya. Ya, anak pertama lulus SMA, anak kedua lulus SMP, anak ketiga lulus SD. Langsung pingsan. Karena semuanya harus bayar uang pangan. Mungkin itu pertimbangannya ya. Ya, betul. Finansial juga kaitannya dengan itu, juga masa depan anak dengan diatur, kemudian jumlahnya berapa itu dikaitkan dengan kemampuan sebagai orang tua bisa mendidik anak secara berkualitas, itu kira-kira berapa. Oke, berikutnya. Untuk pertanyaan nomor 3, jika melihat perbedaan organ, fungsi, massa, dan dampak reproduksi antara laki-laki dan perempuan, siapakah yang paling penting untuk ditanya berapa kali akan hamil dan kapan akan hamil dan mengapa? Itu istri. Istri, Jawabannya. kenapa? Karena ada beberapa faktor, karena istri sih yang paling merasakan untuk dampak kelahiran. Yang kedua, kondisi kesehatan istri. Ya. So sweet ya. Oke, terima kasih untuk kelompok suami-suami soleh. Insya Allah. Ini juga kelompok istri-istri yang soleha. Karena tadi mengatakan, suami juga harus ditanya loh. Tidak hanya istri itu suami istri yang soleha. Jadi mempertimbangkan juga kepentingan suami. Apa lagi nih? Sana atau sini? Karena baru laki-laki maka perempuan. Tes. Oke, tadi sudah banyak dibahas, tetapi sekarang dari diskusi dari kelompok kami, karena kami belum berpengalaman, makanya kami menjawab pada umumnya sesuai dengan cerita-cerita yang sudah berkembang. Pada umumnya suami yang menentukan kapan suami istri berhubungan seksual, katanya. Seharusnya yang menentukan kapan itu dilakukan secara musyawarah atau kesepakatan serta kondisi kedua belah pihak. Misalnya istri lagi menstruasi maka nggak boleh. Atau misalnya salah satu, soalnya saya juga pernah dapat cerita bahwa ada suami istri yang kesepakatan bahwa melakukannya tuh setiap hari apa-apa gitu. Terus agar tidak ada keterpaksaan di antara kedua belah pihak. Terus yang nomor 2, pada umumnya Pak Sutri merencanakan kehamilan, tapi banyak juga yang ya udah nikah, terus kapan punya anaknya ada yang enggak juga. Terus
seharusnya merencanakan kehamilan itu dengan kesepakatan bersama. Mungkin ada yang tadi sudah banyak dibahas, mungkin berkaitan dengan jarak antara anak dan gitu. Lalu agar sesuai dengan rencana. Lalu nomor 3, jika melihat perbedaan organ, fungsi, massa, dan dampak reproduksi antara laki-laki dan perempuan, siapakah yang paling penting untuk ditanya beberapa kali? Sebenarnya yang paling penting itu perempuan, karena kan yang mengalaminya itu perempuan. Tetapi tanya juga sama laki-laki, mungkin pertimbangan laki-laki punya pertimbangan lain. Karena kalau untuk yang hamil dan melahirkan itu sebenarnya lebih penting perempuan, karena yang mengetahui dan menjalani kondisi serta yang mengetahui kondisi fisik dan psikisnya itu perempuan itu sendiri. Oke, ya. Baik, kami dari kelompok 1. Untuk beberapa pertanyaan ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Vito. Silakan, Mas. Karena kurang lebih sama, boleh bilang idem aja nggak? Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kami pada umumnya yang menentukan kapan suami istri berhubungan seksual adalah laki-laki. Biasanya memang stereotipnya begitu ya. Laki-laki cenderung ingin melakukan hubungan seksual. Pada kenyataan sih nggak gitu ya, coba gimana? Seharusnya adalah kedua belah pihak, karena di sini laki-laki dan perempuan tuh memiliki kebutuhan yang sama. Selain itu, ini adalah bentuk komunikasi juga kan. Hubungan seksual itu adalah bentuk komunikasi, jadi jangan sampai ada salah satu yang keberatan tapi tetap dilakukan gitu. Padahal ini kan seharusnya hal yang menyenangkan gitu. Jadi jangan sampai kesenangan ini hanya sepihak gitu. Udah? Oh udah. Karena yang kedua, pada umumnya suami istri merencanakan kapan hamil, berapa jumlah anak, dan jarak antar kehamilan. Pada umumnya iya, karena memang harus direncanakan berdua berkaitan dengan kondisi kesehatan istri dan suami, dan berkaitan dengan situasi kesehatan sama kondisi keuangan yang dialami pasangan. Jadi kita bisa merencanakan nanti anaknya itu akan berapa kan, terus jaraknya misalnya dari anak pertama ke kedua itu berapa tahun, jadi masuk sekolahnya pas bayar nggak pusing bener. Belum lagi kalau misalnya yang satu dibeliin baju, yang satunya mau. Terus yang ketiga, jika melihat perbedaan organ, fungsi, massa, dan dampak reproduksi, yang paling ditanya adalah perempuan. Perempuan karena perempuan itu usia kehamilannya kan nggak bisa nggak bisa terlalu ada masa bahayanya gitu. Ada masa amannya gitu kalau berkaitan dengan ini. Jadi ada kesehatan, usia, terus organ reproduksinya itu bisa berfungsi sampai umur berapa yang amannya. Walaupun nanti berkaitan sama
ekonomi juga. Itu aja. Makasih. Terima kasih semuanya. Memang mungkin pengetahuan dan pengalaman kita beda-beda ya. Jadi ada mungkin yang keluarganya rata-rata muda. Sehingga memang orang sekarang, pasangan sekarang pada umumnya merencanakan, kemudian bermusyawarah, terbuka satu sama lain, kecenderungan seperti itu. Tapi mungkin juga ada yang mengalami atau lingkungannya yang dilihat adalah mbahnya, pamannya, orang tua dan sebagainya mungkin punya pengalaman yang berbeda. Tapi menarik bahwa sepertinya sudah menyepakati bahwa itu mestinya dilakukan secara bermusyawarah karena anak dan juga kesehatan istri selama mengalami masa reproduksi itu juga menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya, itu kan yang hamil istri, kamu dong yang periksa ke dokter, kamu dong sana, tidak seperti itu. Tapi suami support bagaimana agar istri bisa menjalani seluruh masa reproduksi itu dengan baik. Dan lebih ringan kira-kira seperti itu. Nah pertanyaannya adalah, kan masa perkawinan itu panjang ya. Dan hubungan seksual itu halal untuk suami dan istri kapan saja itu sudah halal untuk dua-duanya. Artinya adalah istri, tapi baik istri, kadang-kadang suami juga tidak selalu ingin kalau hubungan seksual itu berakhir kehamilan seperti saya katakan tadi. Ada yang hubungan seksual itu hanya untuk untuk have fun, untuk dengan pasangan yang halal kan secara agama. Jadi memang boleh. Yang penting karena fun maka harus dua-duanya gitu. Tidak selalu ingin berakhir dengan kehamilan. Hubungan seksualnya ingin, kehamilannya kadang-kadang sedang tidak diinginkan. Jalan keluarnya apa? Bagaimana caranya bisa hubungan seksual tapi tidak berakhir dengan kehamilan? Dengan alat kontrasepsi. Jadi kalau kehamilan ini kan terjadi karena sperma bertemu dengan sel telur, gitu ya. Kalau ketemu dengan prasyaratnya subur dan sebagainya, maka akan terjadi konsepsi, terjadilah terjadilah kehamilan dan seterusnya, gitu ya. Alat kontrasepsi itu adalah cara untuk Anda hubungan seksual tapi sperma dan sel telurnya tidak ketemu. Nanti ada banyak cara. Gimana caranya supaya sperma tidak ketemu dengan sel telur? Ada yang caranya hormonnya itu intervensi. Hormonnya itu dibikin ini sehingga sperma susah cari sel telur, lalu nggak ketemu dan tidak terjadi. Ada yang sampai nanti caranya ini mengintervensi kondisi hormon dan sebagainya, ada banyak cara, ada pil, ada suntik, ada itu kan alat kontrasepsinya ya. Ada juga yang salurannya itu disumbat, ada yang juga diputus, namanya vasektomi dan tubektomi. Itu salurannya diputus kan nggak akan ketemu, mau lewat mana, udah diputus ini salurannya, kira-kira begitu. Atau ada yang